Salam selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas anugerah karena hari ini, detik ini kita masih berada di satu Dia. Suatu kehormatan yang luar biasa. Mari kita tunduk, kita sebenarnya tunduk, kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena sampai detik ini Kau masih hidup baik. Kasih-Mu tak terbatas pada kami. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Dan pagi kita menjelaskan kepada tentang kuasa-Mu, alam penyertaan yang semua dalam kendali-Mu. Kiranya anugerah-Mu turun di tengah-tengah kami Bapa. Setiap kami yang rasa, kami akan pulang dengan kemenangan. Dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya. Amin.
Terima kasih Bapa buat pagi ini. Satu dekat kami Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami memuliakan namamu setinggi-tingginya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk memuji namamu. Haleluya, amin. Sekali lagi, salam Bapak Ibu terkasih Tuhan. Ada sukacita hari ini? Saya percaya dalam Tuhan kita pasti ada sukacita. Apapun pergumulan kita percaya bahwa di dalam Yesus pasti indah endingnya.
sukacita yang luar biasa buat kita semuanya. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ketika milik kita diambil orang, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ketika milik kita diambil orang, bagaimana perasaan panjenengan? Kecewa. Lagi? Salut mana? Ketika milik kita diambil seseorang, bagaimana perasaan kita? Ya, perasaan kita pasti kecewa. Dan apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Bahkan orang yang tak ambil, tak minta, bahkan sampai ke pengadilan pun saya akan bawa. Gitu ya. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Banyak kasus nih, ya kalau kita boleh lihat berita-berita banyak kasus ya. Kasus di Surabaya, Bapak Ibu ya, antara kakek dan adik dan kakak, Bapak Ibu rebutan warisan. Ya, ada kasus di Cilacap juga demikian, anak dengan ibunya rebutan warisan. Ya, ada tidak pembagiannya tidak rata. Adik dan kakak, ya, Bapak Ibu yang lagi viral itu ya, sampai segitunya rumah dibagi dua, semua perlengkapan di rumah pun dibagi dua. Jadi gak dipegang sampai segitunya, karena merasa bahwa miliknya diambil, haknya diambil sampai segitu. Bahkan ada anak membunuh orang tuanya, membunuh saudaranya karena bagiannya tidak sama, warisannya tidak sama. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, ketika ini semua sudah terjadi, saling nyari, saling membunuh, saling benci, apa yang terjadi? Ujung-ujungnya pasti rugi, ujung-ujungnya pasti gak untung, ujung-ujungnya pasti tidak membahagiakan. Bapak Ibu semua yang dikasih dan pagi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ya, tentang dosa daripada keserakahan dan ketamakan yang ada. Kita baca firman Tuhan lagi di dalam Lukas 12 sampai 13 sampai yang ke-21. Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai ke-21. Lukas 12 ayat yang ke-20, 13 sampai 21. Kita akan baca bergantian firman Tuhan pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu nggak bawa Alkitab, di depan sudah ada. Mari kita sama-sama menghormati firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dengan bergantian. Lukas 12 ayat 13 sampai ayat 21 dengan berikut. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengaku menjadi hakim atau perkara atas dasar?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya yang menerima upah hasil." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat, aku akan menambah bumi dan akan melakukannya bisa besar, dan aku akan menyimpan dan barang-barang dan barang-barangku." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam itu juga seorang hadir mereka, dan apa yang untuk siapa itu siapa?" Demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, pada
Di sana Yesus bukannya menolong untuk membagikan secara rata warisannya, tidak, tetapi Yesus berbicara tentang ketamaan, sangat berbeda. Artinya di sana orang yang gila harta sudah ujung-ujungnya pasti tamat. Itu yang gila harta, ya. Orang yang tamat pasti hidupnya akan diukur dengan harta. Oleh harta, oke, aku pasti akan dilihat orang, pasti akan dipuji. Nah, Bapak Ibu, keinginan yang berlebihan, ya, keserakahan adalah penyakit yang berbahaya. Jadi di sana ayat 15 Tuhan Yesus ini menegur keras supaya apa? Kita anak-anaknya, kita orang-orang yang dikasih tidak kehilangan fokus kita kepada Tuhan, tidak kehilangan fokus pada hal itu loh. Kenapa Tuhan tidak ngomong ke Yobes? Jadi bagi nonton pada saya enggak, tapi Tuhan berbicara tentang keteramanan. Ini kan masalahnya harta. Kalau kita baca dari masalahnya harta, Tuhan Yesus ngomong tentang keteramanan yang ada. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kata perintah di sana, berjaga-jaga dan waspada. Ini kalau dalam bahasa aslinya ini seperti peringatan seorang militer, Bapak Ibu. Ketika nanti ada bahaya, ada serangan, ya. Nah ini tentara ini dikasih apa ini kasih pejangan oleh pemimpinnya, oleh komandannya. Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap serangan-serangan. Nah inilah perintah Tuhan sangat keras sekali. Hai anakku, berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamaan. Terhadap ketamaan. Jadi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, Yesus menyebut ketamaan ini adalah dosa yang sangat serius. Sangat serius. Ketamaan adalah dosa yang sangat serius. Bapak Ibu semua dikasih, apa sih artinya ketamaan? Apa sih artinya keserakahan itu? Jadi rasa yang tidak pernah cukup itu serakah, itu tamak. Baik uang, harta benda, baik kekuasaan, baik makanan, baik waktu. Ini ketika kita tidak merasa cukup, kita disebut tamak, kita disebut serakah. Nah, ketamaan ini yang akan membuat manusia egois. Wah, kalau kita berbicara harta, wah dulu ini mangkok kurang yo beli, sing penting nek wong. Wah dulu ini mangkok gak dapat apa-apa, sing penting nek wong. Egois akan terjadi ini. Selain egois apa? Akan menghalalkan segala cara. Akan menghalalkan segala cara. Mengambil pengacara, cari orang yang paling tua, akan seperti menghalalkan segala cara dan merugikan orang. Ini adalah keamanan, ini adalah keserakahan yang ada. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, dunia akan selalu berbisik kepada kita. Hidupmu akan lebih mulia, akan lebih indah, akan lebih berarti jika kamu kaya, jika kamu punya harta banyak, jika kamu punya uang banyak. Betul, Bapak Ibu? Dunia akan mengatakan demikian. Bahkan Yesus pun digoda demikian oleh iblis. Yesus, kalau kau menyembah aku, seluruh dunia akan memberikan kepadamu. Ini yang terjadi, dunia akan seperti itu, menghibur kita, menekan kita, dan terus berbisik kepada kita. Kamu akan dihargai kalau kamu mampu banyak, kalau kamu punya harta yang banyak, kamu akan dipandang mulia. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan berkata supaya kita waspada dengan ketamaan? Kenapa, Bapak Ibu? Yang pertama, ini akan menjauhkan kita dari Tuhan. Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Akan menjauhkan kita dari Tuhan. Ketamaan akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Ketika Tuhan mengundang perjamuan kawin yang ada, apa yang mereka katakan kepada Tuhan? Aku baru kumpul ini kebun. Katakan aku nggak bisa datang. Aku baru mengawinkan lembuku. Aku nggak bisa datang. Tapi semua yang dikasih oleh Tuhan. Karena ketamaan akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan waspadalah dan berjaga-jaga. Ketamaan itu akan membuatmu jauh dariku. Kenapa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul? Coba kalau ini tadi dari Bapak Ibu panas, Bapak Ibu mimpi cengkeh harganya 500
Tuhan. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Cengkehku kembung banyu, pikiran itu pasti ada di sana. Betul? Di gereja disampaikan apapun nggak akan nyampe di gereja, nggak akan ada di gereja, pasti akan berada di sana. Pasti. Ketika kita kumpul di hidup, siapa hari ini yang ada, yang sudah panen hari ini, yo. Ini cerita aku yo. Kenapa? Tuhan harus kita waspada dan berjaga dengan ketamaannya. Karena Tuhan takut kita jauh dari Tuhan. Hanya itu yang ditakutkan oleh Tuhan. Yang ditanya ini yang ditakutkan nyampe aja, betul? Saat ada pada Tuhan ini, jangan sampai jauh dari kenapa? Kalau kita jauh daripada Tuhan, kita kehilangan berkat. Kita kehilangan segalanya kalau kita jadi jauh daripada Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita jauh daripada. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kitab Timotius juga mengatakan bahwa akan dari segala kejahatan adalah cinta harta atau cinta uang yang ada. Oleh karena memburu uang lah, memburu harta lah, orang keluar dari keyakinan dan menyiksa dirinya. Itu kerja sampai nggak tahu wajah, nggak tahu berhenti sampai seperti itu. Itu yang dikatakan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan harta kita atau harta Tuhan kita? Pertanyaannya buat Tuhan harta kita atau harta Tuhan kita? Tanyakan pada diri kita. Tuhan adalah hartaku atau harta adalah Tuhanku? Di mana kau sering menyembah kekayaan? Di
Pasti kita akan sewa jet pribadi kalau kemana-mana, betul? Nyaman kan? Iya. Kalau takut berjalan sendirian, kalau punya uang pribadi, sewa bodyguard. Aman kan? Ada kenyamanan kan? Bukan semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya, harta bisa memberi kenyamanan. Tapi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, tetapi harta tidak bisa memberi kenyamanan. Harta bisa memberikan kenyamanan, tetapi harta tidak bisa memberikan kehidupan. Artinya apa? Harta bisa memberi tempat tidur yang nyaman, tapi harta tidak bisa memberikan tidur yang nyenyak. Sinten saja ingin filmnya bergelisah mawon untuk sampai film. Uang bisa memberi tempat tidur, tetapi uang tidak bisa memberi kenyamanan. Ya, uang bisa memberi obat, tapi uang tidak bisa memberikan kesehatan. Uang bisa memberi dokter yang mahal, tapi uang tidak bisa memberikan perawat. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, itu uang bisa memberikan kenyamanan, tapi uang tidak bisa memberikan kehidupan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya di rumah sakit ngantar di kontrol Bapak Ibu, saya lihat ya ada pasien keluar dari mobilnya bagus Bapak Ibu, tapi dia harus pakai maaf ya selang gitu. Kalau lihat mobilnya bagus berarti orang ini mau. Tetapi orang itu harus menemukan selang untuk mendapatkan kehidupan. Tapi ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Ujung-ujungnya dipanggil. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Betul, harta tidak bisa dibawa mati, tetapi nggak ada kan? Serasa mati betul Bapak Ibu. Tetapi ingat bahwa kita tidak tergantung pada kekayaan itu, tergantung pada apa hidup kita lah. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jika harta hidup kita tidak tergantung pada harta, ya hidup kita bergantung pada Sang Pemberi. Hidup kita bergantung kepada hidup kita bergantung pada empunya kekayaan, empunya kehidupan, empunya berkat. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menceritakan ini ya, tentang orang yang bodoh ini. Mereka merasa aman. Karena apa? Lumbungnya penuh, gak muat sampai dibongkar, gawe meneh. Sampai berkata, hei jiwaku ada padamu. Sampai berkata demikian. Tetapi Yesus berkata, pada malam itu justru nyawa akan diambil. Buat apa harta yang kamu miliki? Buat apa harta yang kamu miliki? Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita boleh belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, kekayaan yang sejati yang adalah kekayaan di hadapan Tuhan. Kekayaan yang sejati adalah kekayaan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-21 ya, dengan demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Pilihan kita mau kelihatan kaya bagi dunia atau kelihatan kaya di hadapan Tuhan. Mau kaya di hadapan Tuhan atau kelihatan kaya di hadapan dunia? Saya tadi ngomong dengan anak sekolah minggu. Benar yang manggil nama saya. Siapa yang manggil Tuhan? Manggil siapa? Kita. Terus jawabmu apa ketika dipanggil oleh Tuhan? Ketika dengar yang panggil nama saya, apa jawabnya Bapak Ibu? Apa jawaban jenengan? Ku jawabnya ya, ya. Amin. Ku jawabnya Tuhan. Ku jawabnya Tuhan. Ku jawabnya ya, ya. Saya pakai instrumentasi kepada anak sekolah minggu. Salah satu anak sekolah minggu saya tutup matanya. Dan yang lain kan saya suruh teriak-teriak panggil namanya, mengecokkan dia. Tapi saya panggil namanya. Saya kasih gambaran. Orang yang banyak itu adalah dunia. Dan satu yang memanggil itu adalah Yesus. Saya tanya kepada yang tertutup tadi, mana yang kamu dengarkan? Mana yang kamu dengarkan? Orang yang panggil kamu banyak atau Yesus yang panggil kamu?
Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Saya katakan pada sekolah minggu, di pagi hari ada banyak panggilan. Ayo mancing, ayo layangan, ayo jaguran, ayo boleh. Tapi ada satu yang memanggil, ayo anak-anakku sekolahku. Kalian mau pilih yang mana? Ada jawabnya Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak panggilan. Di pagi hari pasti ada banyak panggilan. Terutama di hari ini. Kerja, kerja, semua kerjaan sama. Tapi dua kali, ayo beribadah. Karena di dalam ibadah, dalam persekutuan dengan Tuhan jauh lebih banyak kasih. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Terima. Dunia kan memanggil kita. Ayo cari uang, ayo bekerja. Tapi apakah kita jawab? Menjawab ya Tuhan. Berangkat dengan semangat di gereja. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, buat apa kalau kita mengatakan kekayaan dunia mengatakan karat akan menghabiskan? Apa mengatakan karat? Sakit, penyakit, pencuri, kita akal, kita bohongi, kita ditipu, itulah mengatakan karat. Tetapi harta di surga tidak dicuri oleh siapapun. Mengatakan karat tidak bisa mengambilnya, karena harta itu adalah harta yang abadi. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Keserakahan tidak membawa keberuntungan. Keserakahan tidak akan membuat harta kita bertambah. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, belajar kembali lagi ke Lot. Ketika Lot serakah, apakah hartanya Lot bertambah? Apakah Lot mendapatkan keuntungan? Ketika Lot mengambil yang terbaik sungai Yordan yang ada, ketika Lot mengambil yang subur, apakah Lot mendapatkan keuntungan? Tanah yang diambil oleh Lot menjadi Sodom dan Gomora. Kalau itu Sodom dan Gomora, kenapa dulu-dulunya Tuhan tidak ngomong sama mereka? Karena Tuhan tahu keserakahan tidak akan membawa keberuntungan. Keserakahan tidak akan membuat harta itu bertambah. Apa yang terjadi? Lot yang mengambil banyak, Lot yang mengambil yang luar biasa. Justru tanahnya dihancurkan, dibakar oleh Tuhan, karena itu menjadi Sodom dan Gomora. Lot tidak memiliki apa-apa. Lot tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Dibanding dengan Abraham yang terima apa adanya. Sekalipun tidak dikasih bagiannya, tidak diberikan bagiannya, Lot tetap mengandalkan Tuhan. Apa yang dialami oleh Lot? Apa yang dialami oleh Abraham? Tuhan ngomong kepada Abraham, sejauh matamu memandang, itulah bagianmu Abraham. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Tuhan kita nggak terbatas. Jangan seperti orang yang kayak bodoh tadi. Tuhan ngomong oleh saudara untuk berbagi warisan dengan aku. Kamu udah ngomong kayak gitu. Kamu udah bodoh, betul. Adalah Tuhan yang memampukan kita. Tidak mendapatkan apa-apa. Siapa lagi? Ananias dan Safira ketika dia tamak untuk mengembalikan persembahan, apa yang alami oleh Ananias dan Safira? Kematian. Ananias mati, Safira juga mati, mengalami kematian. Yudas ketika tamak sampai Yesus pun dijual, apa yang dialami oleh Yudas? Kaya tapi Yudas mati, tidak mengalami keberuntungan. Isabel yang ada ketika dia mengambil miliknya harta orang lain, apakah Isabel menjadi kaya? Dia mati, bahkan tubuhnya dimakan oleh anjing. Itu Isabel. Orang semua dikasih Tuhan. Dan untung ternyata orang yang serakah. Dan diberkati Tuhan ternyata yang diambil. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, mungkin hari ini terjadi di keluarga kita, terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu, janganlah menjadi bodoh. Bapak Ibu, jangan menjadi bodoh karena harta kita tidak bergantung pada warisan yang ada. Ada satu pemuda yang saya sebutkan namanya di Surabaya, Bapak Ibu. Ya, sama-sama bekerja bersama-sama dengan adiknya, dengan dua sahabat karibnya, bestinya yang ada. Mereka berjalan di Amerika yang ada. Karena
dia bunuh. Dikuburlah di pemakaman di kota California. Setelah itu masih kurang lagi, belum puas, dibunuhlah bestinya yang kedua. Mayatnya dikubur jadi song-song tongkok gitu. Masih kurang puas lagi, adiknya masih memiliki harta lagi. Dibunuh mati lagi. Jadi ada 3 mayat di suatu permukiman yang ada di beberapa. Seakan-akan tertutupi gak terhembus oleh siapa. Suatu saat telepon yang kita gempa. Apa yang terjadi? Baru yang terjadi. Apa yang terjadi? Tanah itu porak-poranda. Dan sang punya rumah kepingin membongkar rumahnya, menata rumahnya kembali. Dan situlah ketemu 3 mayatnya. Seakan-akan tertutup rapi tembok kejahatannya. Tetapi tidak ada. Akhirnya dia ditangkap di penjara, dia dikasih hukuman mati. Apakah dia menikmati hasil jalanannya? Apakah menikmati hasil dari tamanannya? Tidak. Bapak Ibu semua yang dikasih, tidak ada yang menikmati. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jangan biarkan apa yang kita miliki justru memiliki kita. Ketika hidup kita dimiliki oleh apa yang ada. Jika waktu yang memiliki kita yang ada kita 24 jam gak akan puas, pasti akan minta yang lain. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, karena apa yang kita ingat di dunia ini akan terikat di surga. Artinya apa? Keselamatan yang kita pegang di dunia ini akan terpegang sampai di surga. Tetapi apa yang kita lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya apa? Keselamatan yang terlepas di dunia ini akan terlepas di surga. Jangan lepas keselamatan kita hanya karena harta sesaat, hanya karena warisan yang kapok. Jangan lepas Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Syukur yang adil. Ini adalah kepuasan hati. Ini adalah musuh daripada ketamakan. Ketika hanya dengan bersyukur, ini akan menjadi musuh daripada ketamakan yang ada. Kemudian akan melihat, yes bersyukur. Nggak mungkin Tuhan nggak memberkati aku. Nggak mungkin Tuhan nggak tolong aku. Nggak mungkin Tuhan nggak pelihara aku. Syukur yang adil. Ini caranya. Kita bukanlah orang kaya yang berbuta, bukanlah orang yang bodoh. Yang kedua, ya Bapak Ibu, kalau syukur kita menyukur yang ada, kita akan puas. Kedua, murah hatilah. Ini akan mematikan kita makan. Artinya apa? Nggak pelit. Semakin kita pelit, semakin kita akan tamat, semakin kita tidak akan puas. Itu kalau kita pelit. Bapak Ibu semua yang bermurah hatilah. Ketiga, fokuslah pada kekekalan. Jangan hanya fokus kepada dunia yang sementara. Ya. Ingat kita lahir katanya, ayo. Ketika aku datang tidak membawa apa-apa, pulang pun aku juga tidak membawa apa-apa. Ketika aku datang telanjang, pulang pun aku juga ada dalam keadaan telanjang.
tantangan Bapak Ibu yang memberikan hadiah emas. Banyak emasnya. Tetapi ada syaratnya. Harus memenuhi galon air yang ada. Kalau galon itu sudah penuh, emas itu akan menjadi bagian. Tetapi apa yang terjadi? Sampai berhari-hari, berbulan-bulan, galon ini tidak penuh. Kenapa nggak penuh? Karena ada luka di bawah. Makanya nggak penuh. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, lubang itu berbicara hati manusia yang ada lubang. Hati manusia yang ada lubang itu pertama, manusia terus itu mengisi dengan penuh, tapi tidak penuh-penuh. Tidak penuh-penuh. Tidak ada yang bisa mengisi. Kenapa? Kita mengisinya dengan harta dunia. Hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, sampai mati pun kita tidak akan bisa menikmati. Kalau dulu kita tidak tulis, kalau dulu kita penuh dengan ketamakan, warisan Tuhan jangan berebut dan jangan merebut warisan. Jangan merebut hak orang lain. Sekalipun hakmu pun tidak diberikan, jangan direbut. Berkat Tuhanlah yang mendatangkan kekayaan. Berkat Tuhan yang mendatangkan kelimpahan. Belajar dari Bapak Abraham. Dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah berebut. Tapi Tuhan memberikan bagiannya Bapak Abraham yang direbut orang. Jadi ketika bagianmu direbut, janganlah kau kecewa. Tuhan akan memberikan bagian. Amin. Ketika bagianmu diambil orang, Tuhanlah yang akan mengembalikan bagianmu. Amin. Jadi hari ini kita mengingatkan jangan sampai ada namanya dosa pertama. Ini akan terjadi kejahatan. Ini akan terjadi perpecahan antara keluarga. Ini akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Ingat, susah payah kita mencari yang akan sia-sia. Hanya berkat Tuhan yang mendatangkan kekayaan buat kita. Amin. Jangan tukar Yesus dengan apapun juga, dengan kekayaan, dengan apapun juga. Tetapi harta sejati adalah milik kita adalah Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita ambil satu sejenak Bapak Ibu. Kepada kekayaan yang hanya sementara, tapi fokuslah pada panggilan.
Ketika kita hari ini mengambil miliknya orang lain, jangan dikira orang tidak bisa mengembalikan miliknya orang lain. Ketika hari ini kita tamak seragam mengambil orang lain, mengambil miliknya Tuhan, jangan dikira engkau akan hidup dan menikmati keuntungan. Kita akan kehilangan segalanya. Bahkan nyawa pun kita tidak dapat mengembalikan.
raya, karena ini belum hari raya. Dari Kemis, pada Kemis tengah minggu di pastori, hari Jumatnya kita libur ya, sudah banyak yang mudik juga. Ya, hari Minggu tetap ibadah Bapak Ibu, ada libur ya hari Minggu, ya ibadah tetap ibadah seperti itu. Terus mengingatkan kembali satu Bapak Ibu, kado ulang tahun gereja, Bapak Ibu ya, bisa di sana ada tulisan ucapan syukur, bisa dikasih nama keluarga siapa, bisa di situ. Mau apapun silakan, bentuknya apapun silakan, mau uang mau apapun silakan ya, kadonya untuk gereja itu. Terus apa lagi Bapak Ibu ya, sebentar lagi kita akan berjalan kasih. Setelah itu kita bisa bakti ya Bapak Ibu, besok pagi jam 8 kita ada acara pendeta-pendeta di tempat ini dan tamu dari Umat yang supaya bersilah gerejanya, karena kita hanya bertamu sambil lama kita akan makan bersama di belakang ya, kita makan bersama. Itu lagi Pak ya. Itu hari raya keberapa Bapak Ibu? Kedua. Enaknya dipagiin apa enggak? Saya liburkan sekolah minggu. Saya selat dolen mulai jam 9 kawanan Bu. Jenengan ada dolen jam berapa? Pagi lebih pagi. Kalau pagi, kalau mau dolen jam 6? 6 ke? Nah kadang mau sehingga diriayan gitu loh. Mulai jam 9 kan kawanan diriayan ya. Nah, jadi hari Minggu itu ada sekolah minggu, ibadah jam 6 pagi. Ya, yang mau riayan dulu. Saya kasih kebebasan. Sudah? Ya, nanti saya ingatkan lagi di grup kalau saya lupa dengan jadwal yang ada. Itu saja Bapak Ibu. Halo? Halo? Ibadah minggu besok jam 6 pagi Pak. Soalnya banyak yang mudik, banyak yang mau riayan. Pas hari raya biar gak siang-siang. Jadi minggu besok jam 6. Kalau hari Kamis tetap jam 4 sore di pastori ya. Itu saja. Jadi ibu-ibu yang sudah ambil bagian untuk besok itu kalau jajan itu pagi ya jam 8 itu sudah ada, karena tamunya kita nanti jajan dulu. Kalau yang makanan itu boleh nanti jam 10, jam 11 boleh, karena buat makan siang itu kalau makanan. Ya, nggak susu kalau makanan, kalau jajan ke susu ya, buat sarapan pagi. Itu saja. Tadi semua. Kita saja kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami udah